Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo, apa kabar adik-adik pelajar semuanya? Tentunya masih dalam keadaan sehat kan? Nah, kali ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi tentang elektrostatika. Nah, sesuai dengan asal katanya di sini ya ada elektro ya dan di situ ada statika gitu ya. Jadi kalau elektro itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik gitu tentunya ya. Kemudian statika itu diam. Nah, berarti kalau elektrostatika adalah ilmu fisika tentunya ya, ilmu fisika yang mempelajari tentang listrik yang dalam keadaan diam gitu ya, atau muatan-muatan ya, fokusnya nanti ke sana ya, muatan-muatan dalam keadaan diam. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut atau sebelum ke sana, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari pada pembahasan ini gitu. Nah, tentunya munculnya proses kelistrikan ya, proses kelistrikan itu sebenarnya berangkat dari adanya muatan. Ya, adanya muatan yang saling berinteraksi gitu ya. Nah, kita bisa mengawali pembahasan ini dengan satu ya, yang pertama adalah jenis-jenis muatan. Nah, gitu ya. Oke, jenis muatan. Nah, oke. Jenis muatan. Nah, gitu ya, jenis-jenis muatan. Nah, kita tahu untuk jenis muatan itu ada dua. Yang pertama adalah muatan positif. Nah, gitu, muatan positif yang kita namakan sebagai apa? Proton. Nah, gitu ya. Muatan positif proton, kemudian muatan negatifnya kita sebut sebagai elektron. Nah, gitu, proton dan elektron. Nah, sebenarnya ini yang nantinya menyumbangkan peristiwa-peristiwa kelistrikan itu ya dua jenis muatan ini gitu. Nah, jadi berangkat dari jenis muatan yang ada dua ini pada akhirnya gitu. Seperti layaknya kejadian-kejadian di alam ini ya, memang yang Maha Kuasa sudah menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan gitu ya. Ada positif yang kita sebut sebagai proton, ada negatif yang kita sebut sebagai elektron. Nah, antara proton dan elektron inilah yang nanti akan berinteraksi ya, berinteraksi. Nah, sehingga yang kedua kita bisa tuliskan ada interaksi. Nah, gitu ya. Interaksi ya, muatan. Oke. Nah, interaksi muatan. Nah, bagaimana interaksi di antara dua buah muatan ini, baik yang berbeda atau yang sama gitu. Nah, maka ini perlu kita pahamkan. Yang pertama, coba seandainya saya punya muatan positif gitu ya. Saya punya muatan positif di sini. Oke, ini muatannya positif. Kemudian di situ saya punya muatan negatif. Ya, gitu. Muatannya negatif. Oke, berarti ini proton, ini elektron. Nah, kalau proton dengan elektron itu wajarnya mau kan ya, dia tarik. Ya, dia tarik-menarik. Nah, sehingga kalau ini nanti kita gambarkan berarti dia akan mengalami gaya tarik arah ke sana. Nah, ini kalau nanti pembahasannya terkait dengan gaya ya, nanti untuk selanjutnya seperti itu, tapi di sini hanya untuk pengantar saja. Kita punya F. Nah, ini misalkan A gitu, FA. Oke, FA. Nah, kemudian yang itu saya beri nama B. Nah, gitu. Sehingga ini namanya adalah FAB. Gitu. Dia tarik. Ya, dia kan positif sama negatif, seneng ya, dia tertarik gitu. Nah, sementara yang B juga begitu. Ya, yang B dia tertarik ke sana. Nah, ke situ. Namanya jadi
Oke, FB ya, FBA gitu ya. FBA. Nah, gitu. Nah, antara FAB dan FBA ini besarnya sama gitu ya, besarnya sama. Tapi arahnya berbeda. Nah, ini interaksi untuk dua buah muatan yang tidak sejenis. Nah, bagaimana kalau muatannya sejenis? Misalkan saya punya muatan positif. Gitu. Kemudian ya ini juga positif. Oh, gitu ya, positif dengan positif. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, dia lari kalau nggak mau loh, lari. Lari itu menjauh, bukan lari mendekat ya, lari itu menjauh. Nah, jika ini kita beri nama dengan A, kemudian di situ kita beri nama B gitu ya, di sana namanya adalah B, ini B-nya juga menjauh. Nah, gitu. Maka yang ke sana adalah FAB. Nah, gitu, FAB. Nah, di situ namanya adalah FBA. Nah, gitu, FBA. Nah, ini bacanya FAB itu adalah gaya ya ini ya, F itu kan gaya ya. Gaya yang dialami oleh A karena pengaruh muatan B. Dan sebaliknya ini, gaya yang dialami oleh B karena pengaruh A. Itu. Nah, tentunya antara A dan B ini mempunyai jarak. Nah, jaraknya biasanya kita beri nama R gitu. Nah, nanti itu kita akan bahas secara detail. Nah, berikutnya bagaimana kalau muatannya sama-sama negatif? Ya sama ya, ini negatif. Oh, saya juga ini di samping sana ada muatan negatif juga gitu. Ini A juga namanya A, B, nunut aja ya, nunut atasnya enak gitu, nunut. Nah, gitu. Nah, ini juga nggak mau kan? Oh, kalau nggak mau ya dia lari ke sana. Oh, namanya nggak mau gitu. Namanya akhirnya kita beri nama apa? Sama FAB. Nah, gitu. Yang itu juga FBA. Oke ya, BA. Nah, di sini F. Nah, kayak gitu. Nah, inilah interaksi yang terjadi secara alami ya, yang terjadi secara alami di alam ini gitu. Tentunya apa namanya? Akibat adanya interaksi antara dua buah muatan ini yang nantinya menjadi awal pembahasan pada elektrostatika gitu. Nah, ini yang kedua sudah selesai. Jadi ini jenis muatan udah gitu ya. Jenis apa interaksi antar muatan udah. Nah, berikutnya adalah ini kita bahas ada apa dengan ini ya. Setelah kita jelas ada interaksi seperti ini, berapa besarnya gitu. Nah, kita masuk pada bagian berikutnya yang ketiga itu adalah gaya. Nah, gitu ya. Gaya Coulomb. Nah, tulisannya gimana? Nah, gini ya. Oh, Coulomb. Nah, gini ya. Nah, gini kayaknya ya. Gaya Coulomb. Membacanya Coulomb. Nah, gitu ya, membacanya Coulomb. Nah, eh, apa sih sebenarnya gaya Coulomb ini ya? Gaya Coulomb ini sebenarnya berangkat dari ini tadi penjelasan. Nah, ini apa namanya yang sudah dilakukan oleh si Charles Augustin Coulomb ya. Charles Augustin Coulomb ketika melakukan percobaan. Nah, jadi besarnya gaya tarik atau gaya tolak kan karena kan itu ada dua gaya ya, yaitu gaya tarik dan gaya tolak gitu. Gaya tarik dan gaya tolak yang terjadi di antara dua buah muatan itu sebanding gitu, sebanding dengan muatan masing-masing. Nah, jadi kalau pada saat percobaannya ini si Coulomb ini menyimpulkan ya bahwa gaya itu dilambangkan dengan F ya. Gaya tarik-menarik, ini kan tarik ya, gaya tarik-menarik atau gaya tolak di antara dua buah muatan ini
ini namanya FC, boleh ya, gaya Coulomb, itu sebanding dengan besar muatan masing-masing Q1 dan Q2. Nah, kalau ada dua buah muatan, gitu ya, kalau ada dua buah muatan. Nah, berikutnya, si Coulomb juga menyimpulkan bahwa gaya yang terjadi pada saat interaksi itu ternyata berbanding terbalik, ya gitu. Berbanding terbalik dengan kuadrat dari jaraknya. Jadi kuadrat dari jaraknya itu. Nah, gitu. Nah, hanya seperti ini yang disampaikan oleh Coulomb, gitu. Nah, akhirnya pada saat dilakukan percobaan lebih lanjut, itu ternyata ini tanda ini masih sebanding ya, masih sebanding. Sebanding itu tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Nah, akhirnya ketika selesai melakukan percobaan dihitung sampai berkali-kali gitu ya pada saat diuji coba, ternyata besarnya gaya Coulomb itu sama dengan ininya tetap ada Q1 kemudian dikali dengan Q2. Nah, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, tadi sudah kita tuliskan di atas ini, tetapi ini ada suatu konstanta pembanding, ya, konstanta, yang kita namakan sebagai K. Nah, gitu. Kita namakan sebagai K. Nah, K inilah yang kita sebut sebagai tetapan Coulomb. Nah, jadi K ini adalah tetapan. Oke. Tetapan Coulomb. Nah, tetapan Coulomb ini besarnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Nah, gitu ya. Satuannya apa ya? Oh, banyak sekali. Newton. Ini Newton. Ini jarak itu meter ya, Newton. Meter pangkat 2. Kemudian Coulomb per Coulomb kuadrat. Coulomb pangkat min 2. Gitu. Nah, kemudian Q1 dan Q2. Oke, Q1 dan Q2 ini adalah muatan. Oke. Muatan masing-masing. Nah, gitu ya. Oke, muatan masing-masing. Muatan masing-masing. Satuannya adalah Coulomb, C besar. Dan R, ya, R itu adalah jarak. Nah, gitu, jarak kedua muatan. Jarak kedua muatan. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah meter. Nah, gitu. Inilah yang disebut sebagai atau rumusan gaya Coulomb. Nah, di sini. Jadi seperti itu. Tentunya sekali lagi kita perlu ingat bahwa gaya Coulomb ini ada dua kan, ada gaya tarik dan ada gaya tolak. Yang tarik itu kayak gini, yang tolak itu seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya, berikutnya adalah kalau misalkan gaya Coulomb yang ini ya, gaya Coulomb yang ini tadi untuk tetapan 9 kali 10 pangkat 9 itu sebenarnya adalah tetapan gaya Coulomb untuk ruang hampa gitu. Untuk ruang hampa. Nah, bagaimana kalau misalkan itu gaya Coulomb yang terjadi di dalam bahan atau media gitu. Gaya Coulomb yang terjadi di dalam media. Tentunya media atau bahan itu, coba saya tulis dulu. Yang nomor 4 ya. Oke, yang nomor 4 adalah gaya. Oke, Coulomb pada
media. Nah, gitu, pada media. Nah, kalau seperti ini, berarti kalau ini kita di ruang hampa ya. Nah, kalau misalkan di dalam media, ya media itu tentunya mempunyai permitivitas relatif. Ya, ini yang membedakan sebuah media satu dengan media yang kedua. Gitu, permitivitas relatif. Ada istilah, coba saya kenalkan dulu ya. Ada ya gitu ya, permitivitas. Permitivitas yang dilambangkan dengan epsilon ya, epsilon. Permitivitas relatif dulu ya, relatif. Nah, ini dilambangkan dengan epsilon R. Nah, ini namanya epsilon. Permitivitas relatif atau epsilon R. Nah, kemudian apa sebenarnya epsilon R itu atau permitivitas relatif? Epsilon R apa itu? Itu ya. Itu sebenarnya adalah perbandingan antara permitivitas bahan. Jadi bahan-bahan yang menjadi media dua buah muatan ini gitu ya. Ini namanya E. Nah, permitivitas bahan epsilon terhadap permitivitas ruang hampa, jadi terhadap epsilon 0 gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita nanti ingin mencari permitivitas bahan, itu akan sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Nah, gitu. Ini adalah permitivitas bahan. Nah, saya kotai gitu ya, permitivitas bahan. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, lantas bagaimana dengan gaya Coulombnya? Jadi kalau gaya Coulomb, tadi kan kita tuliskan K ya ini. K ini adalah konstanta Coulomb itu tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tuliskan F itu akan sama dengan 1/4pi. Oh gitu ya. Epsilon 0. Nah gitu loh. Ini K ini. Ini K. 1/4pi epsilon 0 Q1 nah gitu dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, gitu. Ini epsilon 0-nya ini tadi adalah permitivitas vakum atau permitivitas ruang hampa tadi. Nah, dengan demikian kita bisa menurunkan rumusannya ya. Rumusannya kita turunkan dari yang tadi. Oke. Dari yang ini kita substitusi ya. Jadi kalau misalkan F-nya dalam bahan, berarti kan F bahan. Nah, gitu aja ditulis pelan-pelan ya. F bahan dibagi dengan F di apa? Di udara, di vakum tadi, vakum ya. Nah, yang bahan itu apa? Ya, 1 dibagi 4, nah gitu, 4 pi epsilon. Karena ini ada di bahan kan, bahan ini nih. Nah, ini namanya permitivitas bahan. Nah, ini jadinya epsilon saja, gitu, epsilon Q1, nah gitu, dikali Q2 dibagi dengan, saya per ini aja ya, bagi dengan R kuadrat, dibagi panjang gitu, 1/4pi. Nah, gitu. Epsilon apa? Dalam vakum berarti epsilon 0. Gitu ya. Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, gitu. Nah, coba ini adalah gaya Coulomb dalam bahan atau dalam media ini tadi. Kemudian ini adalah gaya Coulomb di udara yang ini tadi. Nah, gitu. Nah, dengan demikian, kalau kita kembalikan bahwa E-nya ini tadi adalah epsilon 0 dikali epsilon R, sementara ini kan kecoret semua ini. Kan kecoret kan? Dicoret-coret, nah gitu. Berarti kita tinggal punya apa? F, ya. F bahan dibagi dengan F vakum. Nah, itu tadi sama dengan ini kan
kecoret semua ya, kemudian itu dibalik akhirnya kan, dibalik epsilonnya di atas. Wah gitu, epsilon 0 dibagi dengan epsilon saja. Sorry, epsilon saja ya. Oke, ntar. Oke. Nah, oke ya, dibagi dengan epsilon. Nah, gitu, epsilon. Nah, ya sudah, kita coba substitusi ini jadinya gimana? F bahan kita bagi dengan F V sama dengan itu ya, epsilon 0 kita bagi, lagi epsilon sama dengan apa? Epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R yang relatif tadi. Akhirnya apa? Kecoret kan ini? Ya kan kecoret, tuh, coret, coret, nah gitu. Nah, akhirnya rumus terakhir gimana? Bahwa gaya Coulomb dalam bahan atau dalam media itu sama dengan 1 per epsilon R dikali dengan F ketika di udara. Itu. Nah, inilah rumusan akhir untuk gaya Coulomb di dalam bahan. Nah, jadi penjelasan ini saya kira sudah cukup jelas. Silahkan diulang-ulang, silahkan dipelajari kembali untuk bisa memahami secara detail. Itu ya, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.